Saya ambil lagi satu contoh lagi. Mari kita lihat Quran surat Al-Baqarah 180. Iza hadara ahdakumul maut intaraka khairanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin. Jika seseorang di antara kalian sudah menjelang akan mati, nah dia udah merasa nih sudah dekat ajal, hendaknya dia buat wasiat agar hartanya itu jangan hanya jatuh kepada anaknya. Masa orang tuanya tidak dapat? Buat wasiat untuk kedua orang tuanya kalau orang tuanya masih hidup. Buat wasiat untuk saudara-saudaranya. Masa saudaranya nggak dapat? Jadi buat wasiat, jangan semua harta itu hanya jatuh kepada anak, harus buat wasiat. Pertanyaan saya, boleh kita laksanakan ayat ini? Ayat Al-Quran ini kan Al-Quran ini. Boleh nggak kita berwasiat pada orang tua dan saudara? Sekarang saya mau meninggal ini, saya buat wasiat. Andai kata saya meninggal dunia, sepersekian dari harta saya, 1/8, agak boleh lebih dari 1/3 kan kalau wasiat itu, untuk orang tua saya yang masih hidup, ibu saya misalnya, atau ayah saya. Lalu yang sebagian lagi untuk saudara saya. Boleh nggak? Dosa itu. Berdosa itu membuat wasiat itu. Loh, ini diperintahkan oleh Al-Quran. Ini perintah Al-Quran di Al-Baqarah 180 itu sebelum turun ayat-ayat waris. Di antaranya di An-Nisa 11 dan 12, di mana di ayat-ayat waris orang tua dan saudara itu sudah menjadi ahli waris. Ini sebelum ditetapkan oleh Allah orang tua dan saudara itu sebagai ahli waris. Nah kalau sudah jadi ahli waris, ada hadis la wasiatan li waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Gak boleh lagi kita laksanakan ini. Jadi kalau kita nggak mengerti ini, lihat cuman ayat, satu ayat, kacau itu. Jadi nggak bisa kita hanya menyimpulkan agama Islam itu hanya dengan melihat satu ayat, satu hadis tanpa kita lihat kaitannya, ilahnya, apa alasan hukumnya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat lagi, Pak. Lihat lagi permasalahan-permasalahan yang sekarang dibesar-besarkan itu. Urusan wanita ke masjid, sholat di masjid. Urusan wanita memakai cadar. Laki-laki memanjangkan jenggot. Lalu kemudian celana cingkrang, hukum mendengar musik dan lagu, oh itu dibesar-besarkan. Apa kita sudah pelajari itu semua itu? Apa maksud kalau ada hukum kayak itu? Sekarang saya ambil contoh ini. Mana yang terbaik menurut ibu-ibu? Saya tanya ibu-ibu kali ini. Mana yang terbaik menurut ibu-ibu bagi wanita? Sholat di masjid atau sholat di rumah? Di rumah. Pasti itu jawabannya. Sholat di rumah ibu bersama siapa? Sendiri. Pahalanya? Satu. Kalau sholat di masjid berjamaah, pahalanya? Gimana bisa lebih bagus sendiri? Nanti kalau baca fikih sunnah, ini fikih sunnah, nanti kita baca, dibolehkan seseorang sholat mengulang-ulang sholat fardu untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Misalnya kita sholat nih, sholat zuhur, jemaahnya cuma 20 orang.
Itu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang satu bus, nggak tahu mau kemana itu bus, mungkin ke Jakarta, mampir dulu di sini lewat. Mereka mau sholat zuhur. Saya hitung-hitung sekitar 40 orang. Saya sholat lagi. Boleh itu. Untuk mengejar pahala yang lebih besar, jumlahnya lebih besar. Maka sholat saya yang kedua itu hukumnya sunnah, mengejar pahala. Baru selesai dengan 40 orang, datang 2 bus lagi. Sholat lagi. Sholat di nepi ka deket asar gitu. Asal tidak kepada jumlah yang lebih kecil. Kepada jumlah yang lebih kecil hanya untuk 1 orang. Boleh kita sholat kedua kalinya. Itu pernah terjadi. Rasulullah dengan jemaah, dengan sahabat sudah sholat, duduk di masjid lagi ngobrol, datang seorang masbuk sendirian dia. Rasul berkata, ada di antara kalian yang siap bersedekah? Kan kalian sudah sholat, mau bersedekah? Saya Rasulullah, dampingi dia supaya dapat 27. Kalau dibiarkan sendiri dia, nah itu kalau boleh ke jumlah yang lebih kecil, kalau 1 orang. Kalau mengulang harus juga.